manusia dari anasir tersebut. Nah, di dalam diri manusia terdapat anasir. Ya, terbukti manusia bisa berkembang biak. Nah, dalam hal pemahaman yang pertama 46 menit. Bisa kita mengacu kepada Quran Surat Asyura ayat 28. Ini pernah kita bahas dalam hal hujan. Wa huwa ladzi yunazzilul ghosya mim ba'di ma qanatu wa yang suruh rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan ghosya. Ya, hujan ghosya, hujan yang membawa kehidupan. Di sini jenis airnya ma'an tahuro, air yang bersih suci. Yaitu setelahnya mereka kunut, berputus asa, angin masih ngarep ning rahmate Gusti. Nah, kemudian dikatakan wayang suruh rahmatah, dan menyebarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang melindungi dan juga yang maha terpuji. Dalam hal ini para santri semuanya dikatakan wayang suruh rahmatah, yang suruh dari kata nasir, dimaknai menyebarkan. Apa yang disebarkan? Rahmat. Kita perhatikan secara rahmat siapa kersa kuasane? Jelas kersa kuasane Gusti. Pemegang kersa kuasane Gusti tiada lain adalah malaikat. Sekabe tugas-tugas ya dilaksanakan oleh malaikat sebagai pemegang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iku malaikat. Termasuk Quran juga mengatakan ruh diartikan dengan rahmat. Ya, malaikat ruh mengacu kepada malaikat Jibril. Tuh. Kan monon. Jadi kita ngerti Jibril al-Jabal Jabrailu hakikatnya adalah malaikat Jibril atau malaikat yang membawa rahmat, yang menyebar luaskan rahmat. Nah, dalam hal konteks hujan, apakah ini Jibril? Apakah ini Mikail? Hujan jelas kategori malaikat Mikail. Kan monon. Tapi di sini dimaknai hujan tersebut turun setelahnya mereka berputus asa. Jadi wis oleng segala macam tapi masih ngarep dengan rahmate Gusti. Berarti kini anak unsur peringatan kini. Anak unsur sesuatu yang memang putus asa, wis mumet, wis mati lah gampangnya sih konon. Ya, mentok sih pertulungannya. Jadi anak unsur ke Israfilan karena unsur ke Ijroilan. Contoh jagat panas. Ya, kemarau panjang, oro bisa tetanduran, laka panenan, harga larang KB. Kan stres. Ya wis Gusti apa jare Gusti lah. Jaluk udan ya Gusti. Ini sapa man jaluke ya Gusti. Sepentok kunku. Wis kelaparan segala macam wis wabah. Alhasil Gusti menggunakan udan. Ya, berarti komplit kunku. Itulah yang disebut dengan prosesi tugas malaikat mukorobin. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, malaikat mukorobin. Yang nanti akhirat, yang nanti di zaman akhir hari kiamat, malaikat mukorobin duduk apa tapi wolu. Ngangkat arasi, junjung arasi, memangku arasi. Di dalam hal ini diartikan menyebarkan rahmat. Yang dimaksud menyebarkan rahmat, menyebarkan menggunakan kata nasyaro. Ya, unsur anasir. Berarti anasir ini disebarkan. Untuk apa? Kita perhatikan. Bumi kering tandus. Orang bisa tetanduran. Begitu kena udan, urip maning gembor, ya boleh lemok dudukan gembur. Ya, gembur beda karo gembor, beda. Ya, buatana gembur, pantilek uwo matang dipencet gembor lah, benerane. Awas ya, aja kayak ini gembur dikit. Sebab lamun beli gembur beli gembor. 100. Sing atas pelok bae atos. Ya, di dalam hal ini para santri semuanya dimaknai dalam hal bumi ketemu maning karo anasire. Konon kalau ketemu maning karo anasire, dinetralkan maning sebab apa? Hujan gosia, dudu hujan biasa. Ya. Bumi kang mawe subur mati.
pati wis. Diudani maning. Anasire distandarkan maning urip. Bumi, anae banyu sebagai penyandar. Banyune dewek kan si wis nggawa urip. Quran mengatakan segala sesuatu yang urip didadekna saking banyu. Loh, jadi pahami? Apakah karena banyu apakah hanya karena ada air? Kemudian tanah subur? Kan enggak juga. Diperlukan hawa. Di situ angin dan juga api. Yang dimana api dengan angin harus jadi satu, stabil. Kan ngonon. Beli mungkin jagat panas ngereng segala macem tetanduran dadi. Bukti nang wae. Wayahe kemarau tetanduran pari. Ya, banyuwe seng nyedot ya kono. Bagus wis dadi. Kurang bagus. Ya. Lamun sampai tekaning panas temen mati. Angger mati. Jadi tetap anae unsur hawa atau anae anasir langit tetap belum bisa. Ulas anasir bumi wae belum bisa. Karena keuripan jelas anae ning dhuwur. Ya, urang dhuwur, ae ning sing nglakoni urip. Jasad, kan bakal dihisab apa? Jasad. Jasad. Kan bakal ngalami mati? Jasad. Ruh apa ngalami mati? Tidak pernah mati. Ya. Dari semenjak awal sampai akhir nanti ruh nggak bakal mati. Ya. Yang berganti itu adalah jasad. Soal di zamannya weteng, mau apa? Lintah toh. Uget-uget jigot. Ya, jadi mudgo. Kan mokonon ya, segumpal darah, segumpal daging, mudgo. Kemudian izoman dari tulang. Tulangnya dibungkus dengan daging. Jadi janin, lahir bayi, gede bocah, remaja, anak-anak. Ukurannya beda-beda sampai mati. Jasade selangka. Kemudian masa kebangkitan. Masa kebangkitan, lemah dikumpulakan maning. Kan bumi jagat hancur ki. Kita kan dikubur mati ya. Dikubur. Mati dikubur. Ya. Manusia mati dikubur. No. Kan dikubur kan jasad. Jasad yang lemah karo banyu kan. Alhasil hancur kabehanan ya kunku. Jasad kita, badan kita menjadi tanah kembali. Ya boleh. Banyunya ya balik mana ning? Banyu. Ketika kiamat der hancur jagat segala macam berak-rakan, mbuh mendi di kilo asih berantakan. Ya, mbuh mendi konon lho. Kapan waktu tes kiamat adanya hari kebangkitan. Kebangkitan semuanya, ya, kebangkitan alam, kebangkitan manusia, kebangkitan nasional, kebangkitan dalam negeri, kebangkitan peringatannya kebangkitan nasional. Ya, bangkit sekabehanan termasuk keuripan nun bangkit. Ning kono iku termasuk manusia. Kang manusia dari lemak maning mau yang akan dari lemak kumpul kabehanane dari siji kabeh lemak, dari siji mungkin bentuk maning dari bumi yang buh segala macam priben mujudkan udan sen. Ya. Ana banyu ning kono ku. Ruh manusia kang beli mati manjing maning ndak selep ning ragae masing-masing. Urip. Ya. Tinggal mendipe parane kowe, anu neraka ya los, anu surga ya los. Kan ngono, sesuai amal perbuatan. Jadi maknai. Di dalam hal ini para semuanya apa yang disebarkan adalah rahmat sebagai anasir untuk memberikan kehidupan. Ya. Kita maknai selanjutnya dalam hal Quran surat Al-Mursalat misalkan, ya, Al-Mursalat dikatakan warmul salati urfa fal asifati asfa. Nah, ini tadi yang dikatakan fal asifati asfan. Ya, diartikan malaikat yang terbang dengan kencang. Wadariyati darwan fal asifati asfan. Amalannya itu gak bisa ngono. Ya. Ini ajian perang apa tuh? Perang Azab. Ya. Kemudian dikatakan selanjutnya wan nasirati nasro atau wan nasirati nasron. Nah, nasiroh karo nasro dari kata nun shin ro. Nasir, an-nasir unsur diartikan sebagai yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Siapa? Malaikat-malaikat juga. Ya, pembahasannya tadi di awal. Ya. Jadi kita tadi temukan
mengenai fal asifati asfannya yaitu al mursalat. Kemudian dimaknai selanjutnya yakni fal fariqati farqa fal mulkiyati ziqra, yakni malaikat yang mampu membedakan yang hak dan yang batal, ya, dalam hal membedakan sejelas-jelasnya. Fariqati farqa, ya, faroqof di situ mengacu kepada nantinya furqon, ya, sebagai pembeda al furqon dalam hal bentuk pengajarannya yaitu mulkiyati zikro, ya, yang menyampaikan pengajaran berupa wahyu. Siapa? Kuasa-kuasanya Jibril, ya. Jadi rahmat secara alam nyata jelas anak, ya, secara alam nyata jelas anak. Bumi urip, manusia urip secara nyata, secara material. Secara immateriale kepriben, yaitu minangka melalui zikiran, melalui kewahyuan, melalui furqonan. Manusia bakal uripe jejeg. Yen manusia ora ngerti ning furqonan, ya, orang ngerti ning kewahyuan, orang ngerti ning zikiran, ya rusak jagate. Ngerti? Kita wong urip beli cukup karo bener wungkul, beli cukup karo nurut wungkul. Lamun modale nurut karo bener baik, kanggo apa Gusti mudhunaken Quran lu? Mudhunaken Quran soten niku kanggo panduan sampean urip. Sedangkan sampeane ngerasa urip wis bener dewek konon. Kita mah beli kurang apa-apa, alhamdulillah royal, baik hati, enggak sombong, rajin nabung. Alhamdulillah saya mah enggak pernah usik ke orang lain. Berayan kok sapa baik, saya ngaji beli perlu lah aja kono. Jadi sapa Quran mudun kunku. Ya, kederang-derang Jibril kuna dikongkon, minaka kok dinggo kana sampean. Beli cukup modal bener baik, modal otak, pengetahuan, kepintaran dewek beli cukup. Modal karep dewek beli cukup, kudu karepe Quran. Sebab Rasulullah Muhammad diatur nang Quran. Apa Rasulullah Muhammad wong cerdas, wong pinter, wong amanah, iya, tablek patona, iya, komplit. Zaman kiri kan mau konon sebagai al-amin dapat dipercaya. Rasulullah Muhammad tetap jalani karo Quran, cecek-cecek dadi. Ya, sampai dijamin suargai. Lah kita kan bohong, kita sih alhamdulillah, jujur alhamdulillah, baik hati royal, sering ngupai-ngupayan karo tangga, karo batu segala macam. Beli perlu ngaji, beli perlu agama, kita sih lah. Ya keder ya, Pak. Iya, jadi ngayas karep dhewe. Iya. Iya, padu abu wae. Lho ngepok meriang. Ya. Jadi dalam hal urusan imateri kaitannya karo batin, bahwa batin juga membutuhkan asupan, ya. Ya iya siraman butuh, yaitu melalui kewahyuan dan zikiran. Rahmate kudu sampai ning batin. Ya, tentrem percuma sugi ari beli tentrem, mun sugi akeh musuhe. Akeh sing jangiti, akeh sing cupatani. Ya, ku nggak repot bakal. Sedangkan manusia duweni apes. Kapan waktu apes supatan landep hayo siroko. Aksi dulung sapa, sementara sampeane ado karo Gusti. Jadi bener kunut ning kono putus asa masih ngarep rahmate Gusti, jadi we balasa iblisan. Ya, wis bisa maning ngarep rahmate Gusti karena apa? Perboten sampeane kafir. Ngarep petulungane Gusti konon, kang anak ya diajab dadi. Tuman temen lah. Ya konon, sira ora apa-apa to? Ora apa-apa ya. Geli. Mulane aja macam aja apa-apa bae. Ya. Kemudian dalam hal ini ada juga kisah tentang Ashabul Kahfi. Dikatakan di Al-Kahfi ayat 16. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat perlindungan di dalam gua. Ya, guha kahfi. Duduk gua. Keder kok ngomong orang kene sih. Sebab merantau Jakarta ini gua aku ngerti. Gua lu. Ya, gua. Wes kono wes. Iya. Kuwe jar wong Betawi. Kuwe.
Nah, ini gua beli guha lah. Kemudian dikatakan selanjutnya, yang surlakum robbukum mirrahmatih. Kemudian dalam hal ini niscaya Robmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Yang surlakum, ya, akan melimpahkan bagimu Robbukum dari Robmu mirrahmati, sebagian daripada rahmat. Loh. Kemudian dikatakan wayuhayyi lakum min amrikum mirfaqo, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam hal segala urusan. Ya. Jadi kisah Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi zaman kapan yambu, kang ngelakonane yambu, jagatnya ngendi yambu, tapi Qur'annya masih ngomong baik. Kan ngono. Sedangkan Qur'annya diajarkan nang kita, berarti ngau kita gini. Ya, ketika kita bertemu dengan mereka-mereka orang yang menyembah selain Allah, ya, peringatkan. Woi, salo bro. Kan ngonon. Lamun keke wis bagian soro, tinggalaken bae. Ya, aja diladeni, apaning kita wis nguarai. Ya, wis nguarai sebab Qur'ane ngomong ngonon. Pokok nguarai on bener. Ya. Lamun dheweke ketika diwarai nolak, ya wis. Ya Gusti nolak kon bae wis. Tapi kita kan wis nglakoni kewajiban. Kan ngonon. Ya. Ketika kang diwarai orang terima, mengko nafsu, tapi dengan catatan si rai nguarai lu bener. Ya, bener jare dewek, bener jare umum, bener jare hukum. Aja bener jare wungkul. Kita perasaan bener. Tapi masyarakat nyewot, berarti sampean orang bener karo umum. Ya, pantesan sampean digutuki. Orang bener karo umum. Sekalipun wis bener jare dewek, bener jare umum, jare hukumnya kepriben. Ya. Iblis yang makhluk paling biadab sealam dunia zaman semana ku Firaun. Diutusi ku Musa karo Harun. Kokone apa? Ngomong halus. Duduk kok kon berok-berok, bengek-bengek, bengok-bengok. Ya. Duduk. Apa diperintah nang, "Hoi Musa karo Harun, kerah nang kabeh Bani Israel, gruduk Mesir istanai." Apa mengkonon? Ora. Walaupun bisa Musa mengkonon, tapi jare Gusti beli kongkon minggat sang negeri Mesir. Duduk kon demo kerajaan. Ngaing bae. Iya. Kowe lamun misalkan dihajar kena pemerintah ya apa-apa beli. Iya. Pemerintah Firaun duwe tempo aja, duwe rudal, sira duwe apa. Engko lamun dibom ora apa-apa beli. Tok. Ora apa-apa to dibom. Kalau semburannya aman di. Iya. Nah, jadi dalam hal ini mereka ketika melawan, setelah diwarai ngelawan kono ngutuk segala macam wis. Jalannya terbaiknya adalah ning kene berenang ngumpet. Ya, kabur, ngumpet, luru aman. Dimaknai ning zamane Rasul ku hijrah. Hijrah. Ayo kita kan keke, cocok kita awani mene, wae lho to gara sampean nih. Ya. Kenapa harus hijrah? Kan jawabannya mengonon pertanyaannya, kenapa harus hijrah? Cocok kita cilik kita ning kene segala macam ning kene. Lah kok usah karo kan, gulet ya ayu no kan. Pengen marani masjid kang biasae santai segala macam karena dua musuh kepriben. Orang tenang. Terus lamun ibadah didasari orang tenang kepriben. Ya orang khusyuk, lamun orang khusyuk berarti orang sah. Itulah maknanya harus hijrah seperti itu. Ya, luruwat jagat sing tenang, ambil sampai ibadah tungkul. Ketemu karo sah, ketemu karo khusyuk. Lah kita Jumatane mana sih melewati Becokan bokokan kok kaya langsung bantau bae. Jadi lah Jumatane malah kang ngaduk. Kan makro dia kan. Kang parek ke anu luru kang ngaduk. Siapa kan jamin adot bakal selamat bakal beli digutuk. Lamun kane weru Jumatane mano diadang ning kane kedi. Ora tenang kan. Itulah maknanya hijrah. Ki nang dimaksud karo umpetan sira ning gua maksudnya umpetan. Hijrah, luru kang aman. Ya, engkau Gusti maringi rahmate, melimpahkan rahmat. Nah, melimpahkan di sini memberikan menggunakan kata yang sur. Ya, nasyara.
Dudu Nasoro, awas. Lamun Nasoro ya Kristen darina. Dadiye Nasroni, Ansor. Urusane karo Banser dadiye. Karena semua sod ini mah sin. Ya, Nasir. Nun sin ro. Dudu nun sodro. Lamun not sodro ngen nun sodro dadiye Nasoro, Nasroni. Ya, dadiye ngoeng. Nah kemudian dalam hal ini Allah kemudian akan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam setiap urusanmu. Dikatakan secara bahasa Arab, bahasa Arab dalam Al-Quran, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Di sini ya menggunakan kata mirfaqo, mengacu kepada murtafakon, yakni sebagai tempat istirahat. Ya gua istirahat kan asal buka api kan mengonon. Kalaupun kita hijrah kan istirahat nyaman. Ya, ora keder mikiri bejokan ngutuk konon. Karena kita hijrah jadi tempat istirahat. Kemudian farikon. Ya, farikon dimaknai adalah farikon, rofikon. Ya, rofikon, murtafakon. Terus tadi ketemu sama mirfakon, ya mirfako itu dari kata rofik. Ya, rofik. Lamun aran wonge kok arafik konon rafik. Nah, itu diartikan oleh Quran rofikon, teman yang baik. Ya, teman yang baik sebagai lawan dari kata korin, teman yang buruk. Fasa'a korin, seburuk-buruknya teman yang buruk korin, teman kang blesak korin, teman kang bagus sing baik kang bisa nyumponi nyelametaken iku adalah rofikon. Ya mau ana arane rofik berarti temen kang bagus kang bakal ngajak ning keuripan bener. Beda karo korin, ngajakin ning keblesakan, terbukti korun. Ya, sugi dewek, selamat dewek, nyekek ning kang sejene. Ya korun ngarane engke mati digulung karo lemok, karo hartae digulung kabeh. Amblas kabeh-kabehanane. Ya, pepeane kedik kabeh. Kok kabeh lawan disisa kabeh. Pepeane kedik. Pominge kedik. Apa hubungannya? Lah kok hubungannya? Sebab tali pepeane beli nyangkut di mono beli saja. Nah, ini ngewetan pentil mau kok. Pepean berarti kan kayak lapangan bola. Pepean. Iya, pepeane kan salim. Salimbe jeblung ngono. Awas hati-hati ke viral bahaya kowe. Viral. Oh, viral hati-hati. Urusan salib ke urusan apa? Urusan kan ngapa diurus ya? Ya, apaan kena jin setan jadi itu temen kan ngapa kita kudu mikiri. Ya, yo kane bae ora apa-apa je. Direpet napa apa-apa. Yo, yo kane ora apa-apa sih.